Pemirsa, permasalahan perekonomian menghadapi tantangan yang tidak ringan sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dilantik pada 20 Oktober 2014. Tantangan itu terutama datang sebagai dampak dari lesunya perekonomian global. Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sejak 9 September 2015. Paket-paket kebijakan ini berupaya menyentuh berbagai aspek. Tujuannya menangkal perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan domestik dengan cara memperbaiki struktur ekonomi yang lebih kondusif. Untuk membahas topik efek 6 paket Jokowi, kita sudah bersama dengan ekonom yang juga mantan staf khusus Presiden bidang ekonomi, yang saat ini juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, Bapak Firmansyah. Selamat malam, Mas Firmansyah. Selamat malam. Ya, dan juga hadir Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri atau HKI, Sani Iskandar. Selamat malam, Pak Sani. Malam, Pak Tasya. Iya, dan juga nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan telepon anggota One Team Press Suarso Manuarfa. Saya akan langsung ke Mas Firmansyah untuk menanyakan, baru saja pemerintah mengeluarkan lagi paket kebijakan 6. Nah, ini kan kemudian secara khusus berbicara tentang pengembangan kawasan ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus maksud saya, kemudian air dan obat dan makanan. Apa catatan Anda tentang 3 poin yang baru saja diumumkan ini? Iya, kembali lagi ya bahwa paket kebijakan ke-6 ini menegaskan arah dari policy pemerintah saat ini yang lebih mendorong dari sisi produksi. Jadi supply side yang lebih didorong. Dan saya rasa ini juga bukan hal yang bukan hal yang salah, karena memang selama ini ada imbalance antara demand side dan supply side. Persoalan di negara kita itu bukan dari sisi demand side, berbeda dengan ekonomi Tiongkok. Jadi ekonomi Tiongkok sekarang sedang shifting, yang tadinya supply side, ekonomi berbasis investasi, menjadi ekonomi berbasis konsumsi. Karena mereka tidak lagi bisa mengandalkan pasar ekspor luar negeri. Nah, ekonomi domestik sedang didorong agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di Indonesia, kita demand side begitu tinggi. Ekonomi domestik kita luar biasa. Persoalan kita ada di supply side, dari sisi produksi. Dan ini juga sebenarnya ingin menjawab sebenarnya keresahan banyak kalangan, terutama ekonom yang melihat hari ini BPS juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal ketiga 4,73%. Iya. Hal yang lebih detail lagi adalah angka pengangguran misalnya, itu juga meningkat. 7,56 juta pengangguran kita miliki sekarang. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Februari 2015. Belum yang setengah menganggur juga ya? Belum setengah menganggur. Jadi solusinya kalau kita lihat dari paket kebijakan pertama sampai paket kebijakan ke-6, pemerintah mengambil opsi adalah mendorong lebih pada sisi produksi. Kalau Anda tadi mengatakan bukan sesuatu yang salah, tetapi apa yang harusnya lebih tepat? Apa harusnya skala prioritas pemerintah? Kalau tadi Anda sempat menyinggung soal pengangguran, apakah itu yang harusnya lebih diutamakan? Iya, begini, karena ini pilihan ya, kebijakan pilihan, tetapi menurut saya insentif daya beli masyarakat itu juga menjadi hal yang penting juga. Jadi selain memang produksi didorong, dan nuansa dari paket kebijakan pertama sampai paket kebijakan ke-6, konten untuk mendorong investasi itu jauh lebih besar. Memang ada beberapa paket kebijakan, misalnya menaikkan batas minimum pendapatan tidak kena pajak. Itu juga dinaikkan oleh pemerintah, dan saya rasa itu sangat membantu untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi kalau kita lihat ekonomi kita 56% disumbang oleh konsumsi domestik, tentunya dalam short term, apalagi nanti 2016 kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia. Kita tidak bisa mengandalkan ekspor ke Tiongkok. Kita tidak bisa mengandalkan ekspor ke negara tujuan ekspor kita. Mau tidak mau, ekonomi domestik yang masih akan menopang. Jadi selain sisi produksi, daya beli masyarakat juga tetap harus dijaga. Konkretnya sampai ke bagi-bagi uang begitu, Mas? Saya rasa misalnya ini beberapa hari ini PLN misalnya itu muncul wacana akan mencabut
subsidi 450 volt ampere sampai 900 volt ampere. Dan saya rasa itu rasanya perlu dipertimbangkan lagi ya, karena itu akan sangat mengganggu konsumsi domestik, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dan jangan lupa Februari angka kemiskinan kita meningkat. Jadi Februari 2015 dibandingkan dengan September 2014 terdapat tambahan 860.000 warga miskin baru. Jadi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh BUMN misalnya PLN ketika ingin menaikkan harga tidak hanya dilihat dari sisi keuangan PLN, tetapi juga dampaknya kepada daya beli masyarakat. Anda melihatnya itu masih kurang menjadi prioritas pemerintah ketika mengeluarkan paket-paket ini? Artinya begini, perlu ada komunikasi ya. Ketika PLN ingin rencana mencabut subsidi itu perlu dibahas di level Menko Perekonomian. Karena itu dampaknya tidak hanya imbasnya tidak hanya ke jumlah orang miskin, kemudian pengangguran, biaya produksi di level sektor UMKM juga berkurang, tetapi dampak dari tadi konsumsi domestik. Kalau konsumsi domestik melambat, mereka juga tidak akan bisa menyalurkan hasil produksi. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai masalah pengangguran yang semakin mengkhawatirkan, tapi saya pindah dulu ke Pak Sani. Pak Sani, kalau catatan Anda tentang paket kebijakan ekonomi 6 yang baru saja dikeluarkan, ini memang khusus untuk kawasan ekonomi khusus. Komentar Anda? Ya, menurut saya sih ini memang sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menggolkan daripada program hilirisasi industri, di mana memang kita tahu bahwa produk-produk kita yang diekspor masih sangat minim nilai tambahnya dan perlu kegiatan pengolahan daripada di dalam proses produksi. Dan untuk itu memang dibutuhkan lokasi-lokasi tempat pemusatan daripada kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang, yaitu KIK-KIK tersebut. Dan itu makanya kalau yang kita perhatikan 8 lokasi yang ditentukan kan semuanya di lokasi-lokasi yang memang yang selama ini mungkin sulit dijangkau dan masih minim infrastrukturnya. Oke. Kalau Anda sendiri melihatnya ini kan mungkin di atas kertas kan memang sudah cukup bagus, ada keringanan-keringanan, ada insentif-insentif yang diberikan. Tetapi ada juga kritik bahwa ini semua baru akan terasa dampaknya dalam waktu yang tidak sebentar, bukan hitungan bulan. Kita harus akan menunggu waktu yang lebih lama. Karena yang dikeluarkan ini nanti kan setelah seruan hari sore ini, habis itu kan mungkin keluar PP atau Kepres atau Kepmen dan segala macam. Kemudian kan harus dituangkan di dalam peraturan pelaksanaannya atau peraturan teknisnya yang kadang-kadang memang bukan cuma menunggu waktu, tetapi ada ketidakpastian di situ. Ambil contoh misalkan yang sudah diresmikan seperti kawasan ekonomi khusus Semangke, di mana tuh Unilever udah di sana tuh udah lama sekali, tapi proses pembebasan lahannya dan segala macam itu berlangsung sangat lama. Jadi justru di daerahnya sebenarnya yang mungkin bermasalah ya Pak? Iya, jadi memang sinkronisasi antara pusat dan daerah ini sangat penting. Tapi Anda sendiri kalau dari sisi pengusaha melihatnya 6 paket sudah dikeluarkan, menumbuhkan rasa percaya pada pemerintah tidak sih? Atau justru bingung? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya dalam arti kita melihat bahwa pemerintah memang serius di dalam rangka ingin membenahi daripada struktur industri kita ya, khusus kalau terkait dengan industri manufaktur kita. Namun di sisi lain ya kita juga butuh satu hal yang fokus gitu ya, dalam arti kita mau satu kebijakan itu disampaikan kemudian sampai ke akar-akarnya sehingga memberikan satu kepastian bahwa ini pasti nanti akan memberikan jaminan bahwa investasi yang ditanamkan ini betul-betul ada kepastian gitu ya, dari pusat sampai daerah, termasuk antar kementerian juga, karena seringkali juga sinkronisasi itu tidak terjadi di antara kementerian. Oke. Kalau sekarang mungkin diumumkan, tetapi kita tidak tahu kapan berlakunya begitu ya, Pak Sani. Itu juga. Baik. Sebelum kita break, kita akan saksikan dulu pemirsa salah satu paket mengenai kawasan ekonomi khusus. Pemerintah tengah menggodok sejumlah insentif tambahan yang akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid 6.
Para pelaku industri yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus akan semakin dimanjakan dengan sejumlah instrumen perpajakan. Insentif itu antara lain menyerahkan pengelolaan kawasan ekonomi khusus kepada asing, memberikan insentif diskon pajak penghasilan antara 20 hingga 100%, kemudahan asing membeli properti di kawasan ekonomi khusus, serta investasi pembangunan akses jalan yang dibangun investor akan diganti pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Jalil, mengatakan pemerintah tengah fokus merevitalisasi industri manufaktur yang ada di Indonesia. Karena itu, paket kebijakan ekonomi jilid 6 akan memberikan banyak insentif untuk kawasan ekonomi khusus yang mayoritas dihuni pelaku industri manufaktur. Terutama kawasan ekonomi khusus akan diberi banyak insentif, ya, insentif perpajakan, insentif kemudahan imigrasi, insentif kemudahan perizinan, insentif kemudahan perpanjangan, insentif beli properti, insentif macam-macam, impor dan lain-lain. Nah, detailnya itu tadi masih mereka bahas, ya kan? Range-nya misalnya pengurangan pajak penghasilan dari 20 sampai dengan misalnya 100%. Untuk batas waktu misalnya antara 5 sampai dengan 20 tahun. Sementara Kepala BKPM, Franky Sibarani, mengatakan kawasan ekonomi khusus nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendorong iklim usaha dan menarik investor. Fasilitas yang akan dibangun antara lain bandara udara, pelabuhan laut, jalan, dan fasilitas lainnya. Pemerintah juga membuka peluang bagi investor yang mampu untuk membangun salah satu kawasan ekonomi khusus dengan berbagai fasilitas tanpa bantuan dana dari pemerintah. Nah, tetapi kalau misalnya investor itu mau mengelola satu kawasan ekonomi khusus, kemudian juga mau atau mampu untuk membangun infrastrukturnya sendiri seperti jalan, nah kira-kira pemerintah posisinya di mana? Gitu. Apakah pemerintah memberikan jaminan atau nilai investasinya untuk jalan, katakanlah misalnya untuk jalan, bisa di-reimbas gitu kira-kira. Di-reimbas karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah misalnya. Gitu. Jadi kondisi-kondisi ini yang tentu akan difinalkan dalam waktu dekat dan untuk bisa segera disampaikan kepada calon-calon investor. Insentif untuk investor kawasan ekonomi khusus ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk menghidupkan kembali 8 kawasan ekonomi khusus yang ada. Antara lain, kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei di Sumatera Utara, Maloi Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, KEK Palu Sulawesi Tengah, KEK Morotai Maluku Utara, Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, KEK Tanjung Lesung Banten, dan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat, serta KEK Bitung di Sulawesi Utara. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Sani lagi nih untuk menanyakan, karena tadi paketnya tentang kawasan ekonomi khusus. Nah, cita-citanya kan bagus nih Pak, tapi apa yang harus jadi catatan pemerintah dalam melaksanakannya? Ya, catatannya itu adalah, yang pertama adalah terkait dengan masalah konsistensi daripada kebijakan yang dikeluarkan itu betul-betul itu bisa dijamin untuk kemudian sampai realisasinya itu betul-betul dapat dilaksanakan. Ya, karena seringkali ya ambil contoh lah, ini yang paling ini saya ingat sekali itu 2 kali sampai yang namanya Mr. Toyoda, itu chairman-nya daripada Toyota Motor Corporation itu datang waktu itu masih zamannya pemerintahan Pak SBY untuk memastikan bahwa pemerintah serius untuk membangun pelabuhan di Cilamaya. Dan untuk itu JICA dan berbagai konsultan asing khususnya dari Jepang udah mempelajari dan segala macam. Belakangan yang terakhir kemudian dengan sederhana disampaikan bahwa ini akan lokasinya digeser dan segala macam. Jadi realisasinya aja padahal itu keputusan tim percepatannya dan segala macam itu udah jauh-jauh hari. Jadi konsistensi daripada kebijakan itu betul-betul harus dijamin. Karena ini kalau bicara investasi dari kawasan ekonomi khusus, ini menyangkut daripada satu investasi yang nilainya besar dan memang harus punya nafas yang panjang. Karena memang pengembaliannya itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Dan mungkin satu hal ya, tadi kan dikatakan asing juga dilibatkan. Jadi sebetulnya
mengenai asing dilibatkan di dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan, khususnya kawasan industri yang selama ini sudah berjalan baik, itu sih bukan barang yang baru. Karena melalui Kepres 53 tahun 89 tentang kawasan industri, di situ memang sejak saat itu swasta sudah dilibatkan untuk mengembangkan kawasan. Iya. Makanya di koridor jalan tol Jakarta Cikampek itu banyak kawasan-kawasan yang berkembang dan semuanya rata-rata bekerja sama dengan asing. Oke. Khususnya Jepang ya, dengan Oke. Marubeni, dengan Itochu, dengan Sumitomo, ya. Di Batam juga sama. Oke. Oke, Mas Firmansyah, nanti saya akan bertanya. Tadi Pak Darmin mengatakan bahwa ini akan menjadi yang pertama kalinya pengelolaan sumber daya di dalam satu daerah, di mana akan ada kerjasama dari pemerintah pusat dan daerah. Kira-kira apa catatan yang penting bagi pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ini berjalan secara lancar? Tapi nanti mungkin di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.